Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Vika Leoni dari Universitas Prima Indonesia, semester 3, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis dan strategis pengembangan UMKM Ayam Pecak Cak Nur, khususnya cabang Deli Tua. Presentasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi usaha saat ini melalui analisis SWOT, serta merumuskan strategi yang dapat membantu UMKM ini berkembang dan tetap bersaing di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Dapat dilihat bahwa di slide pertama, yaitu profil perkembangan dan usaha Ayam Pecak Cak Nur ini lahir dari sebuah visi untuk mempopulerkan kembali kekayaan rasa sambal tradisional Nusantara. Dengan mengandalkan cita rasa yang khas sambal pecak ini, usaha ini berhasil menarik minat konsumen di gerai utamanya. Keberhasilan tersebut kemudian mendorong pemilik usaha untuk melakukan ekspansi strategi dengan membuka cabang di wilayah Indonesia yang memiliki potensi pasar yang cukup besar. Lalu di slide kedua, yaitu SWOT. Nah, di SWOT ini dapat dalam menganalisis kondisi usaha digunakan metode analisis SWOT. SWOT itu merupakan teknik analisis yang membantu mengidentifikasi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, serta threat atau ancaman yang dihadapi suatu usaha. Analisis ini penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis. Yang ketiga, strength atau kekuatan. Dari sisi kekuatan, Ayam Pecak Cak Nur ini memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, resep sambal pecak menggunakan racikan bumbu rahasia yang sulit ditiru oleh kompetitor lainnya. Rasa sambalnya itu beda dengan yang lainnya, karena rasa sambalnya itu dicocol dengan minyak yang panas dan sambal yang direbus. Lalu yang kedua, harga produk tergolong terjangkau dan sesuai dengan kantong mahasiswa maupun pekerja, sehingga memberikan nilai yang lebih baik bagi konsumen. Nah, yang kedua ini sangat cocok untuk bagi mahasiswa yang seperti kosan, karena harganya itu murah dan sudah dapat sambal, sudah dapat ayamnya yang digoreng, sudah dapat lalapan. Itu sangat murah. Kalau mau tambah nasi itu hanya 5.000. Lalu yang ketiga, kecepatan penyajian yang baik membuat usaha ini cocok bagi pelanggan dengan waktu istirahat terbatas. Selain itu, lokasi cabang Deli Tua berada di daerah lalu lintas tinggi sehingga mudah terlihat oleh calon pelanggan. Yang keempat, itu weakness. Namun, usaha ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu area parkir. Area parkir itu masih menumpang sama orang atau sempit, seringkali membuat calon pelanggan enggan berhenti, terutama saat jam sibuk. Selain itu, branding visual belum konsisten, baik dari logo maupun tampilan media sosial. Usaha ini juga masih bergantung pada satu atau dua koki utama, sehingga beresiko jika mereka berhalangan hadir. Yang terakhir itu fasilitas pendukung seperti toilet dan area cuci tangan masih tergolong rendah atau sederhana. Yang kelima, opportunity atau peluang. Dari sisi peluang mereka, terdapat beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan. Tren gaya hidup masyarakat di Deli Tua atau masyarakat Deli Tua menunjukkan kecenderungan lebih sering membeli makanan di luar dibanding memasak sendiri. Yang kedua, kerjasama dengan layanan pesan antar seperti Grab, Gojek, dan Shopee juga membuka peluang peningkatan penjual. Program diskon. Nah, untuk yang
Grab, Shopee itu atau Gojek itu hanya berlaku untuk cabang di Tanjung Merawah, tidak berlaku di cabang Deli Tua karena di Deli Tua itu masih sangat sederhana, tidak sebesar yang di cabang Tanjung Merawah. Selain itu, terdapat peluang pengembangan layanan catering untuk acara kantor, sekolah maupun hajatan di sekitar Deli Serdang. Pengembangan infrastruktur jalan di Deli Tua juga meningkatkan mobilitas yang jumlah calon pelanggan. Yang keenam, itu threat atau ancaman. Adapun ancaman yang dihadapi usaha ini antara lain munculnya franchise ayam goreng nasional dengan modal dan promosi yang besar. Kenaikan harga BBM juga dapat meningkatkan biaya operasional serta menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, kompetitor baru dengan standar kebersihan yang lebih modern dapat meningkatkan ekspektasi pelanggan. Ancaman lainnya adalah adanya review negatif di Google Maps atau media sosial yang dapat menyebarkan dengan cepat apabila pelanggannya tidak konsisten. Nah, ini matriks SWOT-nya. Yang pertama itu strength, rasa sambal pecak khas, harga terjangkau, dan kecepatan pelayanan. Matriks SWOT selanjutnya itu weakness. 1. Parkir terbatas, 2. Manajemen manual, dan 3. Area makan sempit. Nah, yang terakhir itu perumusan strategi pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat dirumuskan beberapa strategi pengembangan. Strategi SO yaitu memanfaatkan keunggulan rasa sambal untuk memperluas pasar melalui layanan catering dan optimalis media sosial agar cabang Deli Tua menjadi destinasi kuliner. Yang kedua itu pendekatan WO, dilakukan dengan fokus pada digitalisasi seperti layanan pesan antar dan manajemen bisnis digital untuk mengatasi keterbatasan lahan. Yang ketiga itu strategi ST, yaitu membangun kepercayaan konsumen di tengah persaingan dengan menjaga kualitas bahan baku dan konsistensi rasa sambal. Yang terakhir itu pendekatan WT, dilakukan dengan menekan biaya operasional agar terlihat efisiensi meningkat dan harga jual tetap terjangkau. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ayam pecak Cak Nur memiliki potensi yang cukup berkembang apabila mampu memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dengan strategi pengembangan yang tepat, UMKM ini diharapkan mampu bertahan dan bersaing secara berkelanjutan di industri kuliner. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat malam.